Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat siang teman-teman semua. Semoga kita senantiasa diberi kesehatan dan diberi kemampuan dalam memperoleh ilmu dari Allah Subhanahu wa taala. Perkenalkan, kami dari kelompok 7, Filsafat Pendidikan Islam yang beranggotakan Lia Khotunada dan saya sendiri Yunita Dwi Rahmawati sebagai moderator akan membawakan presentasi dengan judul makalah Aliran Realisme dalam Pendidikan Islam. Nah, subbab pokok bahasan kita pada kali ini itu ada 3. Yang pertama adalah pengertian aliran realisme dalam pendidikan Islam, dan yang terakhir adalah implikasi aliran realisme dalam pendidikan Islam. Pokok bahasan yang pertama akan dibawakan oleh Lia Khotunada. Simak baik-baik ya. Pengertian realisme. Realisme adalah filsafat barat yang muncul pada abad ke-20. Nah, sebelum filsafat ini muncul, terlebih dahulu itu muncul filsafat idealisme pada abad ke-19. Kata filsafat realisme itu berasal dari kata real yang berarti ada atau menunjukkan bahwa sesuatu itu atau benda itu ataupun kejadian itu berarti benar-benar ada dan sungguh-sungguh, bukan hanya sekedar khayalan atau yang ada dalam benak pikiran saja. Nah, real ini menunjukkan ya yang tentunya ada ya. Reality adalah keadaan atau sifat benda yang real atau yang ada, yakni bertentangan dengan yang tampak. Dalam arti umumnya, realisme berarti kepatuhan kepada fakta, kepada apa yang terjadi. Jadi bukan apa yang diharapkan ataupun apa yang diinginkan, akan tetapi dalam filsafat, realisme dipakai dalam arti yang lebih teknis. Dalam filsafat memiliki arti sempit, yaitu bahwa objek indera kita adalah real. Benda-benda adanya itu terlepas dari kenyataan bahwa benda itu kita ketahui atau kita persepsikan, atau adanya hubungannya dengan pikiran kita. Bagi kelompok realisme, alam itu dan satu-satunya hal yang dapat kita lakukan adalah menjalin hubungan yang baik dengannya. Pembahasan selanjutnya yaitu mengenai aliran realisme dalam pendidikan Islam. Nah, apa sih filsafat pendidikan itu? Filsafat pendidikan adalah landasan filosofis yang menjiwai seluruh kebijakan dan pelaksanaan pendidikan. Nah, hakikat kebenaran dan kebaikan memiliki makna tersendiri dalam pandangan filsafat realisme ini, yang mana kebenaran itu bukanlah dibuat-buat. Jadi kebenaran itu sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa yang harus kita lakukan itu adalah kebenaran yang sudah tercantum atau yang sudah dicontohkan oleh suri tauladan kita Nabi Muhammad SAW. Nah, jadi belajar itu harus mencerminkan nilai kebaikan dan kebenaran. Apa makna dari kebenaran dan kebaikan itu sendiri harus dicerminkan dalam kegiatan proses belajar mengajar. Menurut realisme religius atau realisme Islam, karena keteraturan dan keharmonisan alam semesta itu sebagai ciptaan Tuhan, maka manusia harus mempelajari alam semesta sebagai ciptaan Tuhan. Ya. Tujuan pendidikan sendiri itu dapat dikatakan sebagai mempersiapkan individu dalam urusan duniawi dan urusan akhirat, di mana urusan duniawi itu ya seperti politik, pendidikan, rumah tangga dan lain sebagainya, dan urusan duniawi apa-apa yang kita tanam, apa-apa yang kita panen ketika kita hidup di dunia, yaitu surga tentunya yang kita inginkan. Kemudian Gaken juga mengatakan bahwa jika tidak ada Tuhan, maka juga tidak ada tujuan kehidupan. Artinya, jika tidak ada tujuan kehidupan, maka tidak ada tujuan pendidikan. Nah, mengapa demikian? Karena kita hidup di dunia aja tidak ada tujuan, tidak ada visi misi, tidak ada pikiran apa yang akan kita lakukan besok, apa yang harus kita capai, apa yang kita cita-citakan, itu tidak ada. Jadi bagaimana bisa terjadi adanya pendidikan itu sendiri yang notabene sistemnya sistematis dan perlu dukungan dari berbagai komponen. Itu. Tujuan pendidikan juga dikatakan sebagai
atau untuk mencapai keselamatan jasmani dan rohani sekaligus. Seperti yang telah saya katakan tadi, urusan duniawi dan urusan akhirat. Nah, kemudian Johann Amos Comenius juga merupakan pemikir Islam yang dapat digolongkan pada realisme religius atau realisme pendidikan Islam, di mana beliau juga mengatakan bahwa setiap individu harus berusaha mencapai dua tujuan utama. Tujuan pertama yaitu untuk mencapai keselamatan dan kebahagiaan hidup yang abadi, dan yang kedua adalah keadaan kehidupan yang sejahtera dan damai. Johann Amos Comenius juga merupakan pelopor adanya visual edukasional, di mana peragaan merupakan suatu keharusan dalam proses belajar mengajar. Nah, kok bisa? Mengapa? Karena peragaan itu dapat membantu siswa peserta didik dalam memahami materi yang disampaikan oleh peserta didik, seperti peragaan adanya peta, adanya patung-patung organ tubuh dan lain sebagainya. Terdapat beberapa prinsip dalam kegiatan belajar mengajar yang dikemukakan oleh Johann Amos Comenius. Yang pertama adalah pembelajaran harus didasarkan pada minat siswa. Artinya keberhasilan itu bukan paksaan dari luar, melainkan keberhasilan itu adalah suatu perkembangan dari dalam diri atau individu setiap siswa. Yang kedua adalah guru harus menyampaikan poin-poin penting dalam pembelajaran, jadi tidak gamblang gitu ya. Jadi jelas apa yang akan disampaikan nanti kepada peserta didik agar lebih sistematis atau teratur. Yang ketiga adalah guru harus memberikan peragaan-peragaan di kelas itu seperti gambar-gambar moto kehidupan, moto-moto motivasi, semangat belajar, ada peta, ada organ manusia, ada aksara Jawa, ada aksara sambung, huruf sambung maksud saya, atau huruf abjad dan lain sebagainya. Nah, itu agar apa? Agar siswa itu semangat ketika belajar di kelas. Filsafat realisme ini lebih menekankan pada realitas dunia fisik dan dunia rohani. Artinya, tujuan pembelajaran pendidikan Islam lebih menekankan agar terciptanya kemampuan peserta didik dalam menyesuaikan diri dengan lingkungannya dan juga memiliki tanggung jawab moral dan sosial. Nah, adapun isi atau materi dari pembelajaran pendidikan Islam menurut aliran realisme yaitu pengalaman-pengalaman peserta didik dan bagaimana cara menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Jadi inti dari pembahasan pendidikan Islam menurut aliran realisme ini yaitu adalah Tuhan dan keimanan. Nah, seperti yang telah saya paparkan tadi mengenai tujuan-tujuan dari implikasi aliran realisme pendidikan Islam, dapat disimpulkan terdapat dua implikasi. Yang pertama adalah implikasi belajar learning to be dan implikasi belajar kompetensi personal dan kompetensi sosial. Nah, apa itu belajar learning to be? Jadi belajar learning to be itu adalah belajar bagaimana mengembangkan diri sebagai makhluk Allah atau hamba Allah yang terus mengabdi kepadanya. Jadi ini tuh intinya tuh mengembangkan perilaku, mengembangkan sikap, bagaimana cara kita tuh selalu beribadah kepada Allah, menghambakan kepada Allah, jadi pribadi yang lebih baik lagi. Yang kedua adalah kompetensi personal dan kompetensi sosial, adalah capaian dari proses belajar atau pembelajaran yang telah dilakukan menurut aliran realisme ini. Sekian presentasi yang dapat kami sampaikan. Apabila ada salah dan kekurangan, kami mohon maaf. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah, waridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.